lewat Tanjung Priuk aja. Nanti semua saya yang tanggung, nggak usah pusing. Seperti itu kata Bapak. Dan ini bukan saya mengada-ngada. Saya hanya mengklarifikasi kenapa kami seolah-olah nanti tanggapan netizen bahwasanya kami tidak menghargai apa yang Bapak sudah buat. Dan sebenarnya mungkin Agung karena dia staf baru saya dan ASN baru belum terbiasa dengan cara kerja saya, dan bisa jadi dia belum ngerti bahwa kalau membelikan tiket naik kapal itu harus dengan mobilnya dibelikan tiket. Tetapi sebenarnya tidak usah menjadi sesuatu yang ramai. Andai kata Agung lupa memberikan tiket untuk mobilnya, abang ini juga kan sudah saya bekelin. Cukup untuk beli tiket buat mobilnya sebenarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Bomis Polos, channel sederhana tapi bisa memberikan informasi yang lagi ramai, teman-teman. Teman-teman pasti ingat ya, ada fans KDM yang katanya fans KDM dari Sulawesi datang ke Jawa Barat. Menurut saya orang ini bukan fans yang tulus, teman-teman, tapi fans fulus, akal bulus. Karena kalau dia fans tulus nggak mungkin dia kowar-kowar, apalagi kowar-kowar menjelekkan, merusak citra dari Kang Deddy Mulyadi. Ini menarik untuk kita bahas, teman-teman. Oke, kita langsung aja simak videonya sama-sama ya. Ini dia videonya. Ini dari pihak KDM sendiri kan sudah menyarankan untuk diurus semuanya untuk balik ke sana. Setelah berjalan itu kan tidak sesuai dengan planningnya sampean ya kan? Kan sudah putus. Berarti sama sekali nggak dapat apa-apa dari sana. Sebenarnya sih Bang, kita tidak mengatakan itu. Iya betul. Niat saya itu, lihat sendiri di fitnah itu, semuanya itu tujuan saya cuma jumpa fans. Ya jumpa fans, betul. Setelah habis jumpa waktu itu, sebenarnya saya setelah ketemu di restoran itu, habis kami makan bareng itu, niat saya balik kanan. Betul. Tidak ada beban lagi gitu. Oh, iya. Langsung balik kanan ke Sulawesi. Karena dana yang kami siapkan kan untuk balik sudah persiapan lah. Aman. Iya, sebenarnya kan sudah antisipasi sebelumnya ya. Iya. Barangkali dalam arti syukur-syukur kasarnya dapat. Iya. Nah, itu kan coba kan Begitu. asumsinya kan ke situ. Tapi kan sebelumnya sebelum berangkat kan sudah persiapan Sudah semuanya. persiapan. Tapi setelah bertemu Bapak malah ajak ke restoran, dari restoran Bapak suruh untuk Nginap di hotel 2 hari. 2 malam di sana. Iya. Habis itu nanti untuk urusan pulang mau lewat mana? Tanjung Priuk atau Surabaya? Saya bilang Surabaya aja Pak, karena Surabaya murah. Itu kan begitu saya punya jawaban ke Bapak. Langsung jawaban Bapak. Wah, lewat Tanjung Priuk aja, nggak usah mikir ongkos itu, saya punya tanggung jawab. Nanti saya arahkan Pak Agung untuk urus semuanya. Sampai disebut ke bensinnya. Dan hasilnya nihil ya. Hasilnya ini Kecewa. Sebenarnya bangga tapi akhirnya kekecewaannya. ada sedikit lah ya. Ya pasti itu. Kekecewaan. Masalah kan dari penyampaiannya. Yang bikin agak kita kecewa kan setelah kita menginap di hotel Bang, kan kita keluar juga jalan-jalan nih. Ya. Dana untuk pulang ini kan kita sudah tidak pikirkan nih. Ya. Wah, makan. Ya. Masalah kan sebelumnya sudah ada indikasi untuk iya, dipulangkan. Baliknya ini kan sudah ada harapan lah, sudah diharapkan, ada janji. Ya. Gitu. Setelah sudah begitu baru putus komunikasi. Nah, teman-teman, di sana dia bilang kalau dia kecewa dengan KDM. Yang lebih pantas untuk kecewa itu sebenarnya Kang Deddy Mulyadi. Ya, dengerin ya Pak. Bapak dari Sulawesi ini dengerin kata-kata saya. Yang seharusnya kecewa itu adalah Kang Deddy Mulyadi, bukan Bapak. Bapak yang mengaku katanya fans, jauh-jauh datang dari Sulawesi ke Jawa Barat atas kemauan Bapak sendiri. Kang Deddy Mulyadi nggak pernah menyuruh Bapak untuk jauh-jauh datang ke Jawa Barat. Bapak datang ingin bertemu dengan Kang Deddy Mulyadi, tapi Kang Deddy Mulyadi yang harus bertanggung jawab. Itu konyol, Pak. Oke, kita lanjut lagi lihat videonya ya, teman-teman ya. Silakan.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman semua dimanapun Anda berada. Eh, saya ingin mengklarifikasi jalur perjalanan balik kami. Kenapa kami sekarang melakukan perjalanan mulai dari Jawa Barat menuju ke Surabaya, nanti menyeberang lewat Surabaya ke Makassar. Karena seperti yang teman-teman tahu semua, yang beredar informasi sesuai dengan apa yang Pak Gubernur Jawa Barat sampaikan waktu itu, kami diarahkan harus lewat Tanjung Priuk. Terus saya jawab ke Bapak, saya lewat di Surabaya penyeberangan karena persoalan ongkos lebih murah dari Surabaya ke Makassar daripada dari Tanjung Priuk ke Makassar. Lalu jawaban Bapak, lewat Tanjung Priuk aja, nanti semua saya yang tanggung, nggak usah pusing. Seperti itu kata Bapak. Dan ini bukan saya mengada-ngada, saya hanya mengklarifikasi kenapa kami seolah-olah nanti tanggapan netizen bahwasannya kami tidak menghargai apa yang Bapak sudah buat. Lalu Bapak suruh kami lewat Tanjung Priuk ke Makassar, namun perjalanan pulang kami melewati jalan darat dari Bandung ke Surabaya, Surabaya baru kami menyeberang ke Makassar. Untuk terkait dengan masalah itu, memang Bapak sudah arahkan ke Pak Agung untuk mengurus staf Bapak atas nama Pak Agung yang mengurus tiket kami dari Tanjung Priuk ke Makassar. Namun Pak Agung mengurus tiket tersebut hanya ngurus tiket 3 orang. Saya, istri, dan anak. Sementara mobil kami tidak ada tiketnya. Lalu saya jadi bahan pertimbangan saya, kalau saya ikuti arahan beliau, saya gunakan tiket yang dibeli oleh Pak Agung itu dari Tanjung Priuk ke Makassar, jauh lebih besar ongkos yang saya harus keluarkan untuk menambah. Harus saya ongkos lagi mobil saya, dari saya bayar sendiri dari Tanjung Priuk sampai ke Makassar. Justru jauh lebih besar anggarannya dibandingkan saya mengarah ke Surabaya begitu. Jadi karena kesalahan teknis dari Pak Agung yang hanya membeli tiket kami sementara mobil tidak ada tiketnya, dan kalau toh saya harus kebijakan saya harus membeli tiket untuk itu mungkin sekitar 8 jutaan mungkin kalau tidak salah, itu dari mana, dari Tanjung Priuk ke Makassar. Itu sebabnya saya ralat itu, saya mendingan menuju ke Surabaya, karena kalau dari Surabaya saya hanya mengeluarkan dana sekitar 5 juta, itu sudah plus mobil kami, sudah sama-sama mobil, itu sudah bisa tembus ke Makassar. Jadi ada perbedaan sekitar 3 jutaan. Jadi itulah kira-kira teman-teman sampai perubahan jalur perjalanan. Namun saya sudah sampaikan juga sama Pak Agung untuk di-cancel aja lah. Kalau bisa di-cancel aja tiket yang sudah dibeli dari jadwal Tanjung Priuk ke Makassar. Biarlah kami berangkat ke ini. Lalu tanggapan Pak Agung, ya nanti saya coba untuk batalkan. Terus karena tidak ada informasi selanjutnya dari Pak Agung ke kami, sehingga kami langsung ambil keputusan untuk berangkat begitu. Karena kalau kami harus menunggu informasi lagi seperti apa, nanti disangka lagi niat kami datang ke sana menunggu
menunggu bantuan dari Bapak. Nah, sementara itu sampai kami sempat menunggu kemarin, ada 1 hari kami menunggu informasi seperti apa itu karena arahan beliau, bukan karena kami yang minta. Jadi begitu kira-kira teman-teman semua, jangan biar tidak ada lagi yang bertanya-tanya kenapa kok lewat Surabaya begitu. Jadi saya pikir kalau saya harus bayar tiket mobilku dari Tanjung Priok ke Makassar itu 8 juta. Nah, sementara kalau saya langsung aja dari Surabaya ke Makassar, ya mungkin sudah paling besar itu 5 juta saya bayar. Jadi karena pertimbangan itu sehingga kami melewati jalur jalur Surabaya ke Makassar. Mungkin itu dulu informasi dari kami. Aing udah analisa perkaranya Bang Adrian Berlano, fans Kang Deddy yang dari Sulawesi Tengah, Morowali ya. Nah, ini analisa Aing. Pertama, kita harus apresiasi Kang Deddy dengan pekanya, pengen bantu. Ini saudara fansnya dari jauhnya, capek-capek, keluar ongkos banyak, keluar tenaga banyak hanya untuk demi temui KDM. Ini saya paham Bang Adrian ini lagi situasinya serba salah ya. Karena saya juga sempat lihat satu video Bang Adrian itu dijamu di satu rumah, saya nggak tahu rumah siapa, dijamu ada martabak kalau nggak salah di situ. Nah itu yang wawancaranya juga terkait kenapa memilih ke lewat Surabaya. Nah yang nanyanya juga agak kompor dan responnya Pak Adrian itu seolah-olah kayak kurang bersyukur sesuai apa yang diomongin sama KDM di videonya yang terbaru. Saya dari awal juga udah tahu gak ada itu kapal yang muat mobil plus penumpang langsung dari Tanjung Priok ke arah timur, ke arah Makassar, gak ada itu. Makanya saya ngerti kenapa harus memilih lewat Surabaya. Itu saya sangat mengerti sekali. Tapi yang harus digarisbawahi, Kang Deddy itu meskipun gak tahu, Kang Deddy itu peka. Peka kenapa? Karena paham betul Bang Adrian itu udah jauh, udah capek gitu di perjalanan. Jakarta Surabaya saya pernah naik motor, ngendarain motor. Capek Bang Adrian. Ini apalagi belum lagi lanjut yang dari Makassar ke Morowalinya kan belum beres gitu. Kalau soal miskom yang Pak Agungnya dan lain-lainnya udah jangan diperpanjang, gak usah diomongin kemana-mana gitu. Istilahnya ya udah mereka udah dibantuin gitu, it's okay gitu, apalagi udah gitu loh. Nah yang terpenting adalah ini jangan diperpanjang lah, nggak usah jadi perkara besar. Kita Provinsi Jawa Barat juga udah punya masalah tersendiri yang lebih besar daripada masalah ini. Jadi anggap aja angin lalu. Dan makasih buat yang dari luar Jabar mau datang ke Jabar, apresiasi. Pesan untuk para pendukung Kang Deddy Mulyadi dari luar Jawa Barat yang mau ketemu sama Bapak KDM, saya mohon dengan sangat persiapkan pembekalan kalian. Dari mulai transportasi pulang pergi, biaya makannya, biaya penginapan selama di perjalanan, dan biaya-biaya yang tidak terduga. Jangan sampai setelah bertemu Bapak KDM, kalian mengharapkan sesuatu, berharap diberi uang, berharap diberi ongkos untuk pulang, atau berharap pemberian lainnya. Tolonglah jika kalian benar-benar sayang kepada Bapak Aing, sayang kepada Kang Deddy Mulyadi, jaga nama baik dia, jaga harkat dan martabat sosok pemimpin yang kalian kagumi. Jangan sampai karena hal sepele nama baik Kang Deddy Mulyadi rusak. Saya berharap kejadian seperti kemarin tidak terulang kembali. Cek bahasa Sunda mah ngerakeun. Ongkosian nu hayang amprok yang Bapak Aing tapi geus amprok. Bahkan geus dibere duit, giliran geus balik ngomong di sosial media ongkos balikna kurang. Padahal sakitu teh geus dibere duit jeung tiketna ongkoh kan anjing. Assalamualaikum sampurasun wilujeng enjing wargi Jabar sing sarehat ya. Selamat berkumpul bersama keluarga. Bagi yang punya keluarga, yang tidak punya keluarga tetap berkumpul dengan teman-temannya. Yang penting bahagia hidup ini. Dan seluruh warganet dimanapun berada, saya mengucapkan terima kasih. Semoga bahagia selalu, dan apabila ada kesulitan, semoga ada solusinya. Rame, saya lihat ada tamu saya dari Sulawesi Utara, kemudian
sudah disiapkan tiket oleh Agung ya melalui Tanjung Priuk, kemudian tetap lewat Surabaya. Dan sebenarnya mungkin Agung karena dia staf baru saya dan ASN baru belum terbiasa dengan cara kerja saya, dan bisa jadi dia belum ngerti bahwa kalau membelikan tiket naik kapal itu harus dengan mobilnya dibelikan tiket. Tetapi sebenarnya tidak usah menjadi sesuatu yang ramai. Andai kata Agung lupa memberikan tiket untuk mobilnya, abang ini juga kan sudah saya bekelin. Cukup untuk beli tiket buat mobilnya sebenarnya. Daripada membuang tiket 3 orang terus lewat Surabaya. Kan lewat Jakarta tinggal beli tambah 1 tiket saja. Dan saya juga kan sudah nitip uang untuk beli tiketnya. Nggak usah sebutin jumlahnya berapa. Menurut saya itu cukup untuk 5 orang naik kapal laut itu. Gitu loh uangnya. Atau kalau hanya beli 1 tiket mobil juga nggak ada masalah. Itu gampang banget. Daripada kemudian bercerita kemana-mana. Tapi ya sudahlah, nggak apa-apa. Nah kemudian juga hari ini juga karena saya merasa bersalah bahwa harusnya lewat Jakarta ini lewat Surabaya, harusnya beli tiket dengan mobilnya, ini hanya beliin tiket orang, mobilnya tidak dibeliin. Hari ini staf saya juga sudah diminta untuk transfer, mengganti uang yang digunakan perjalanan dari Bandung ke Surabaya, dari Surabaya sampai Morowali. Ya, menurut saya uang itu relatif cukup, gitu, sangat cukup, bahkan lebih menurut saya. Dan barangkali kalau dianggap piknik, abang juga dan keluarga sudah menikmati liburan di Bandung selama 3 hari gratis, nginep di Hotel Bintang 5. Mari kita bersyukur terhadap apa yang kita dapat. Dan kemudian juga berceritalah tentang sesuatu yang baik pada diri kita. Jangan hanya bercerita keluar ketika mendapat kekecewaan. Karena banyak sekali orang yang berkunjung ke tempat saya, ke rumah saya, dan kemudian ketika waktu berangkat belum berkunjung, berkeluh kesah, diceritain di medsos. Ketika sudah diselesaikan masalahnya, ketika rumah sakitnya sudah beres, ketika problem hukumnya kita sudah selesaikan, tidak pernah bercerita di medsos, sehingga orang terbangun opini seolah-olah yang datang tidak terselesaikan. Ya itulah manusia, pada saat susah maka dia bercerita pada siapapun, dan pada saat dia bahagia dia tidak pernah bercerita. Ceritakanlah kesusahan dan kebahagiaan secara terbuka agar semua orang bisa memahami kita. Kalau kita suka bercerita kesusahan, harus bercerita kebahagiaan. Tetapi kalau kira-kira waktu mendapat kebahagiaan tidak bercerita, lebih baik kesusahannya tidak usah diceritakan. Ya, barusan sama-sama kita simak videonya ya teman-teman. Ya, benar sekali yang dibilang oleh Kang Deddy Mulyadi. Jangan ketika kesusahan diceritakan kowar-kowar sehingga merusak citra dari orang lain. Tapi ketika bahagia, diem, ya kan? Bapak ini sudah untung loh teman-teman, sudah enak loh. Dikasih penginapan oleh Kang Deddy Mulyadi di hotel loh. Dan di hotel berbintang lagi teman-teman. Kenapa? Ketika di hotel ya kan, mungkin week sama istrinya, enak-enak, tapi nggak diceritakan. Pas kesusahan, masalah tiket, itu pun masalahnya juga miskomunikasi teman-teman. Hanya kurang membelikan tiket mobil, 1 tiket aja tuh kurangnya. Itu juga miskomunikasi. Bukan kesalahan Kang Deddy Mulyadi. Seandainya Kang Deddy Mulyadi tidak membelikan pun, bukan salah Kang Deddy Mulyadi. Karena Kang Deddy Mulyadi nggak pernah menyuruh untuk dia, bapak ini dan istrinya beserta anaknya untuk jauh-jauh datang dari Sulawesi ke Jawa Barat. Kang Deddy Mulyadi nggak menyuruh. Orang itu sendiri, bapak ini sendiri yang sok-sokan mengaku fans Kang Deddy Mulyadi, sok-sokan bilang kagum dengan kebijakan Kang Deddy Mulyadi. Bilang serasa gubernur tapi rasanya presiden. Bullshit. Hanya karena masalah ini, masalah tiket, masalah miskomunikasi, kowar-kowar di publik, kowar-kowar di sosmed menjelekkan Kang Deddy Mulyadi. Jadi seharusnya yang kecewa itu bukan bapak ini, teman-teman. Kang Deddy Mulyadi lah yang seharusnya kecewa. Karena Kang Deddy Mulyadi bukan hanya baik, lebih dari baik melayani bapak ini. Tapi alhamdulillah Kang Deddy Mulyadi sudah menyelesaikan permasalahan ini ya teman-teman ya. Masalah miskomunikasi tentang tiket ini sudah diselesaikan, bahkan diganti lebih sama Kang Deddy Mulyadi. Jadi buat bapak ya, nggak usah lagi keluar-keluar kalau memang fans benar-benar tulus kepada Kang Deddy Mulyadi. Cukup sekian informasi yang saya sampaikan ya teman-teman ya. Jika saya ada salah kata, salah perbuatan, saya mohon maaf.
Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat selalu buat Kang Deddy ya.